Anda saat mendengar kata korupsi dan suap? Seperti ini atau ini? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam revisinya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan ada 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Salah satunya adalah suap menyuap. Bicara soal penyuapan, menurut data yang dihimpun oleh KPK selama tahun 2004 hingga Juni 2019, terdapat 661 kasus penyuapan yang melibatkan pejabat publik atau sekitar 65% dari total keseluruhan. Apakah suap menyuap hanya terjadi di lembaga pemerintahan? Tentu tidak. Sektor swasta pun rentan terhadap aksi penyuapan, yang kalau dilihat-lihat, kerugiannya juga tidak main-main. Bukan hanya kerugian materi, suap juga dapat memperburuk citra dan iklim investasi dalam skala makro. Selain itu, suap di sektor swasta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap atau disebut UU Suap. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, apakah suap bisa dicegah? Tentu saja bisa. Karena termasuk dalam kejahatan luar biasa yang ditetapkan oleh PBB, suap sudah terbukti menjadi kegelisahan bersama yang dirasakan di seluruh dunia. Hal inilah yang memicu lembaga organisasi standarisasi internasional, ISO, meluncurkan ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Melalui ISO 37001 2016, perusahaan dapat membuat peraturan atau sistem yang ditujukan untuk mencegah tindak penyuapan melalui serangkaian tindakan seperti mengidentifikasi risiko, melakukan analisis, dan evaluasi. ISO 37001 juga dapat membantu perusahaan memberikan jaminan keamanan sebagai perusahaan yang bersih dari penyuapan kepada pihak ketiga dalam proyek kerjasama yang akan dilakukan. Ditambah lagi, record atau data yang dimiliki perusahaan selama diterapkannya ISO 37001 dapat dijadikan bukti kepada jaksa maupun pengadilan apabila di kemudian hari terdapat dugaan kasus penyuapan yang melibatkan perusahaan atau lembaga. Sekarang, mari kita mulai ke pembahasan selanjutnya mengenai apa saja sih yang diperlukan untuk bisa menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Yuk kita mulai. 1. Niat. Yang paling pertama dan paling penting adalah niat. Banyak perusahaan dan lembaga yang gagal dalam menerapkan ISO 37001 karena tidak adanya niat. Memang terdengar sepele, tapi ini penting banget. 2. Komitmen. Setelah niat sudah terkumpul penuh, selanjutnya adalah komitmen. Buatlah komitmen untuk menciptakan perusahaan atau lembaga yang bebas dari suap, baik di dalam tubuh internal maupun eksternal yang melibatkan pihak lain atau partner bisnis. 3. Metode. Jika niat dan komitmen mudah dilakukan sendiri, tahap ketiga akan sedikit lebih sulit. Tidak semua orang paham apa langkah yang tepat dan cepat untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 2016. Apalagi jika di data ada banyak sekali metode yang bisa digunakan, dan setiap metode tentunya memiliki keunggulan maupun kekurangan yang berbeda. 4. Tools. Dalam menetapkan metode, dibutuhkan perangkat pendukung atau tools. Misalnya, jika Anda akan melakukan bribery risk assessment, maka Anda memerlukan tools seperti model, template, dan lain sebagainya. Anda dapat menghubungi pihak yang sudah ahli dalam membantu penerapan sistem ini untuk mempercepat prosesnya. 5.
sertifikasi. Apakah sistem yang dibangun perlu disertifikasi? Bisa dikatakan jawabannya tergantung Anda. Namun, jika Anda dihadapkan pada dua pilihan antara memilih lembaga yang katanya sudah menerapkan ISO 37001 dengan lembaga yang punya sertifikasi ISO 37001, mana yang bisa lebih Anda percaya? Silakan simpulkan sendiri. Itulah 5 langkah yang harus diperhatikan sebelum Anda menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 tahun 2016. Sekarang, apakah Anda sudah siap menerapkannya? Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pemberitaan tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan penegak hukum. Penyuapan merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang paling banyak ditemui. Berawal dari maraknya kasus penyuapan itu, BSN menetapkan SNI ISO 37001 2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini merupakan adopsi dari ISO 37001 2016 sekaligus sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017. SNI ISO 37001 2016 dapat diterapkan secara luas, mulai dari organisasi kecil, menengah, hingga besar pada semua sektor, baik sektor pemerintah diantaranya pelayanan publik, sektor swasta, maupun nirlaba, terutama yang rentan terjadi suap, agar bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Ada 3 manfaat utama dari penerapan SNI ISO 37001 2016 ini. Yang pertama adalah membantu perusahaan atau organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Kedua, sebagai jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan atau organisasi telah melaksanakan praktik kontrol anti suap yang diakui secara internasional. Yang ketiga, apabila ada penyelidikan, penerapan SNI ISO 37001 2016 ini bisa menjadi bukti bahwa perusahaan atau organisasi atau instansi terkait telah mengambil langkah pencegahan korupsi. Bagi pemerintah daerah, penerapan SNI ISO 37001 2016 bisa menarik investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut karena tidak ada lagi pungutan tak resmi yang dibebankan. Di pihak swasta, penerapan standar ini bisa meningkatkan kepercayaan dalam hal kerjasama bisnis. Untuk lembaga nirlaba, penerapan SNI ISO 37001 2016 membuat lembaga lebih dipercaya oleh donatur. Sementara di bidang layanan publik, standar ini menjamin kepercayaan pelanggan. Untuk mempermudah proses sertifikasi SNI ISO 37001 2016, BSN mempersiapkan lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan melakukan pembinaan kepada perusahaan atau organisasi yang akan menerapkan standar ini. Jika sebuah perusahaan atau organisasi ingin mengajukan sertifikasi SNI ISO 37001 2016, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Pertama-tama, siapkan dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, lakukan sosialisasi dan komunikasi secara internal dalam organisasinya. Kemudian, lakukan implementasi dan evaluasi, baik melalui audit internal maupun tinjauan manajemen. Terakhir, ajukan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan yang sudah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional. Melalui SNI ISO 37001 2016, diharapkan tindak korupsi di Indonesia menurun, sehingga indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi semakin membaik. Sertifikasi ini diharapkan juga dapat menjadi bagian dari tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui komitmen pemimpin organisasi atau perusahaan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan.